wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita ketemu lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis bersama saya Hira Uresti sebagai dosen pengampu. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 di mana kita akan mempelajari mengenai aspek sumber daya manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai analisis jabatan dan perencanaan SDM. Kemudian ada pengadaan tenaga kerja dan pengembangan karir. Dan yang ketiga adalah integrasi dan pemeliharaan. Oke, jadi aspek sumber daya manusia ini juga penting untuk dikaji di dalam studi kelayakan bisnis. Ini penting karena bagaimana sebuah proyek bisnis berjalan kalau tidak ada sumber daya manusianya. Maka dari itu kita juga penting untuk mempelajari atau mengkaji lebih dalam lagi mengenai aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adalah analisis jabatan. Analisis jabatan ini adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesiskan data dari sebuah jabatan itu. Nah, dari analisis jabatan nanti akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Apa itu bedanya? Nanti akan saya jabarkan. Kemudian uraian jabatan ini akan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Nah, kalau kita lihat dari sebuah organisasi, yang paling penting itu adalah sebuah pekerjaannya atau jabatannya. Nah, atau kita sering menyebutnya dengan job deskripsinya itu seperti apa. Nah, itu kita harus menganalisis dulu di analisis jabatan ini. Nah, makanya kalau kita lihat dari definisi analisis jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan. Jadi kita kumpulkan dulu kira-kira di jabatan ini atau di pekerjaan ini itu apa yang akan dilakukan. Kemudian menganalisis ini perlu nggak untuk dipecah pekerjaannya, apakah pekerjaan ini bisa dilakukan oleh satu orang atau harus 2 orang atau harus 3 orang atau butuh lebih banyak lagi. Nah begitu, dari situ baru nanti akhirnya kita bisa menguraikan jabatan dan kita bisa lebih menspesifikasikan jabatannya seperti apa. Nah ini adalah perbedaan dari uraian jabatan dan juga persyaratan jabatannya atau spesifikasi jabatan. Nah di uraian jabatan kita menjelaskan mengenai identitas jabatan. Kemudian fungsi jabatannya untuk apa, uraian tugasnya, wewenangnya apa, tanggung jawabnya kepada siapa, kemudian hubungan kerjanya bagaimana, dan bahan, alat atau adakah mesin yang digunakan, dan kemudian kondisi pekerjaannya seperti apa. Nah kalau kita sudah berhasil menguraikan jabatan-jabatan tersebut, baru kita bisa menentukan spesifikasi atau persyaratan jabatannya. Nah itu seperti persyaratan pendidikannya, kan kita udah tahu nih, oh aku butuh jabatan yang begini. Nah akhirnya kita bisa tahu apa spesifikasi jabatan yang diperlukan. Apakah dia harus pendidikannya minimal SMA atau D3 atau S1, kemudian pelatihan-pelatihan apa yang perlu. Kalau misalkan yang dibutuhkan adalah seorang content creator, oh berarti harus ada pelatihan untuk bisa pakai aplikasi apa. Nah kayak gitu. Kemudian persyaratan pengalaman, kira-kira harus punya pengalaman minimal berapa tahun, atau nggak usah pengalaman juga nggak apa-apa karena ini pekerjaannya mudah, semua orang bisa dilatih. Nah kemudian persyaratan psikologinya, apakah butuh orang-orang yang bisa bekerja dengan tim atau butuh orang-orang yang bisa bekerja sendirian atau yang tahan akan tekanan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan di sini. Dan juga persyaratan khusus, misalnya dia mempunyai sertifikasi tertentu atau dia mempunyai keahlian tertentu. Nah kalau kita sudah mengetahui bagaimana uraian jabatan dan persyaratan jabatan ini, kita bisa maju ke langkah berikutnya. Nah untuk analisis jabatan ini kita bisa menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan mekanistik, dan yang kedua ada pendekatan faktor manusia, dan yang ketiga adalah pendekatan motivasi. Nah kalau pendekatan mekanistik ini didasarkan pada ilmu teknik mesin dan menitik beratkan pada tugas serta memisahkan secara tegas antara pekerja fisik dan kerja otak. Nah misalnya ini contohnya di industri. Nah kalau kita lihat di industri itu
sebuah pekerjaan itu akan disederhanakan seefisien mungkin. Jadi tujuan dari pendekatan mekanistik ini adalah gimana caranya biar pekerjaan itu dibagi dalam tugas-tugas yang kecil, sederhana, kemudian distandarkan dan dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang. Jadi pokoknya siapa yang ada di tempat itu harus melakukan pekerjaan yang seperti itu. Nggak boleh diotak-atik, sesederhana mungkin, sekecil mungkin. Nah kalau kita lihat di industri, misalkan pembuatan sepatu, pembuatan mobil, nah dalam perakitannya mereka menggunakan pendekatan mekanistik. Nah kemudian yang kedua adalah pendekatan faktor manusia. Nah ini memperhatikan faktor tubuh baik biologi maupun psikologi pekerja untuk mempermudah mendesain peralatan kerja yang cocok secara biologi dan mengurangi tekanan serta kelelahan saat bekerja. Yang dimaksud dengan mendesain peralatan kerja yang cocok secara biologi itu maksudnya secara fisik ya. Mungkin yang mudah kita pahami, ada persyaratan kalau mau jadi pramugari. Misalkan kalau mau jadi pramugari harus tinggi badannya 170. Nah kenapa? Karena kalau kita lihat salah satu tugas pramugari itu kan adalah membantu penumpang yang akan masuk ke dalam pesawat, kemudian membantu mereka untuk duduk, intinya banyak membantu para penumpang. Nah salah satunya penumpang kan ketika masuk dia juga naruh barangnya di kabin. Nah seandainya pramugarinya kecil, tidak 170, nah itu kan akan memberatkan pekerjaan si pramugari itu karena dia nggak nyampe untuk ke kabin. Tapi karena pramugarinya tinggi, jadi ibarat ada penumpang yang nggak bisa naruh barangnya di kabin, itu bisa dibantu oleh dia. Nah seperti itu. Intinya pendekatan faktor manusia memang menekankan pada faktor tubuh baik biologi ataupun psikologinya. Nah gunanya adalah untuk mengurangi tekanan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan motivasi. Nah ini didasarkan pada psikologi organisasi, di mana kerja dirancang untuk merangsang motivasi para karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Nah hal yang biasa dilakukan dalam pendekatan motivasi ini biasanya itu ada job enrichment atau pengayaan kerja, kemudian adalah perluasan kerja atau job enlargement, dan rotasi kerja atau job rotation. Contohnya misalkan di perbankan. Nah kalau kita lihat di perbankan itu misalkan habis dari teller kamu bisa ke CS, kemudian CS-nya dirotasi kemana, dan terus seperti itu. Nah ini akhirnya membuat karyawan yang bekerja di situ termotivasi untuk untuk bekerja di sebuah perusahaan tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan salah satu itu, entah itu job enrichment atau enlargement atau rotation. Nah itu adalah pendekatan perancangan jabatan yang bisa digunakan oleh kita sebagai untuk membuat sebuah proyek bisnis. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, tadi kita udah mempelajari tentang gimana kita menganalisis sebuah jabatan. Kalau udah dianalisis, kita sudah tahu apa saja yang kita butuhkan, kemudian kita membuat sebuah perencanaan SDM-nya. Gimana perencanaannya? Nah, perencanaan SDM ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan sebuah kebutuhan sumber daya manusia. Nah, biasanya nih ya, untuk perencanaan sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua. Kita tahu bahwa setiap pekerjaan itu biasanya sebuah proyek bisnis itu membutuhkan dua tenaga atau dua kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tenaga manajerial dan yang kedua adalah tenaga operasional. Nah, kalau tenaga manajerial itu mudah. Kalau misalkan kita setelah menganalisis jabatan ternyata dibutuhkan 12 orang manajerial, maka ya udah berarti kita butuh 12 orang manajerial. Tapi itu beda ketika di tenaga operasional atau tenaga pelaksana. Biasanya tenaga pelaksana ini kita nggak tahu berapa ya kira-kira yang kita butuhkan untuk membuat 200 mobil. Nah itu kita bisa hitung dari beban kerja. Contohnya seperti ini. Ini ada rumus mengenai beban kerja, di mana BK sama dengan BA dibagi WK
dikali 100%, di mana BE adalah beban kerja aktual dan WK adalah waktu kerja efektif. Langsung saja ke contoh soalnya, di mana PT Mandiri bergerak di bidang pembuatan mekanik yang memerlukan waktu 1.250 menit per hari untuk melaksanakan pekerjaan perakitan mesin secara aktual. Nah, jika jam efektif dari pekerjaan 420 menit per hari, maka jumlah beban kerjanya adalah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1.250 dibagi 420 menit dikali 100% sama dengan 298%. Nah, di sini dikatakan bahwa beban kerja ideal itu adalah 100%. Nah, karena hasil yang kita temukan adalah 298%, jadi untuk mengerjakan perakitan mesin tersebut kita memerlukan 3 orang bekerja sehari. Begitu, dan jangan lupa ketika menghitung rumus beban kerja ini kita harus samakan dulu satuannya. Biasanya kita lupa kalau misalkan satuannya menit, berarti dibaginya juga dengan yang menggunakan menit. Kalau jam harus dibagi dengan jam. Nah, ini adalah rumus beban kerja. Kemudian gimana caranya untuk menentukan kebutuhan tenaga kerjanya? Kita bisa lanjutkan menggunakan rumus KTK sama dengan BK per WK. Nah, ini ada contohnya di mana PT Lamtoragun merencanakan membuat 150.000 unit produk. Nah, proses tiap unit produk ini memerlukan 1,5 jam kerja karyawan. Jadi untuk memproduksi 150.000 unit produk mempunyai beban kerja selama 225.000 jam karyawan. Itu dikali ya, 150.000 unit produk dikali 1,5 jam. Berarti kita temui 225.000 jam karyawan. Nah, jika setiap karyawan ini bekerja 175 jam per bulan, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan itu adalah 225.000 dibagi 175, atau kita temukan angka 1.286 karyawan per bulan. Nah, begitu. Jadi di perencanaan sumber daya manusia ini kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan jumlah dua tenaga yang kita butuhkan. Yang pertama adalah tenaga manajerial dan tenaga pelaksana atau tenaga operasional. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pengadaan kerja. Nah, di pengadaan kerja atau biasanya kita sebut procurement, itu adalah sebuah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, kalau kita lihat pengadaan kerja, itu ada 3 bagian yang paling penting, yaitu adalah penarikan atau rekrutmen, dan yang kedua adalah seleksi, dan yang terakhir adalah penempatan atau placement. Kita mungkin sudah nggak asing dengan kata-kata ini, karena mungkin sebagian dari kita sudah pernah mencoba untuk mencari sebuah pekerjaan, jadi sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk penarikan atau rekrutmen, di mana ini adalah upaya mencari karyawan yang memenuhi syarat. Jadi kita harus menentukan, setelah kita tadi menganalisis jabatan, kan kita sudah punya tuh persyaratan dari perjabatannya tersebut. Nah, kita taruh semua persyaratan di situ dan kita melakukan rekrutmen dengan persyaratan yang sudah kita buat di awal. Kemudian kita melakukan seleksi, di mana suatu proses memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan organisasi. Di sini kita nggak boleh menggunakan kepentingan individu untuk melakukan seleksi ini. Kalau misalkan ini yang daftar adik aku atau saudara aku, nggak apa-apa deh walaupun dia sebenarnya nggak punya kompetensi yang dibutuhkan sama organisasi. Nah, itu nggak boleh. Kita harus benar-benar memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah placement. Kalau kita udah nemuin siapa-siapa orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi, baru kita cocokkan apakah orang itu memang benar-benar sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, di bagian paling penting dari pengadaan kerja ini adalah kompensasi. Nah, kompensasi ini perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Kenapa? Karena kompensasi ini bisa dianggap sebagai penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Nah, tujuan dari kompensasi sendiri itu adalah yang pertama memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional. Nah, kalau program kompensasinya baik, pasti para job seeker itu akan mencari atau apply di
proses rekrutmennya. Akhirnya kita bisa mendapatkan tenaga kerja potensial yang bagus dan juga profesional. Kemudian kedua, kalau kita udah ngedapetin karyawan yang potensial dan profesional, nah kita harus mempertahankan. Nah, kompensasi ini bisa juga untuk mempertahankan karyawan yang udah baik. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk rekrutmen karena memang kita sudah punya karyawan yang baik dan mereka betah karena kita memedulikan program kompensasi. Kemudian yang tiga, meningkatkan produktivitas. Tentu kalau siapa sih yang nggak suka bonus kan, ya pasti semua suka. Nah di sini akan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu memudahkan sasaran strategis. Kalau misalkan kompensasinya ini bagus, nah kita bisa nih kalau misalkan perusahaan sudah punya misi baru atau strategis baru, nah mereka bisa mudah untuk menciptakan sebuah keinginan atau tujuan atau goals baru yang perusahaan inginkan. Nah tentunya kompensasi ini ada dua model ya. Ada kompensasi finansial dan juga kompensasi non finansial. Nah kompensasi finansial itu terdiri dari upah, gaji, komisi, asuransi, bonus seperti yang kita ketahui. Tapi kita juga bisa memberikan kompensasi non finansial seperti misalnya rasa aman ketika bekerja, kemudian pengembangan diri, kemudian fleksibilitas karirnya, jadi nggak terlalu ribet pekerjaannya, kemudian ada peluang kenaikan penghasilan. Nah itu adalah kompensasi-kompensasi yang juga ternyata bisa membuat karyawan itu betah bekerja di perusahaan tersebut. Begitu. Oke, yang terakhir saya akan membahas, belum terakhir, dua dari terakhir. Ini mengenai pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini merupakan gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dan perencanaan SDM di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, pengembangan karir ini tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuan dari pengembangan karir ini bisa membantu karyawan untuk menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyesuaikan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Jadi ketika karyawan sudah berhasil direkrut, mereka sudah bekerja di sebuah posisinya, nah kita tuh bisa meningkatkan apa yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Sehingga kita nggak perlu rekrutmen lagi, kita tinggal meningkatkan aja potensi yang dimiliki oleh karyawan kita. Nah di sini di pengembangan karir ini kita membantu karyawan untuk menganalisis apa sih kira-kira yang bisa dikembangkan dari si karyawan tersebut. Nah untuk melakukan tersebut tentunya harus dibarengi dengan perencanaan karir individu dan manajemen karir di perusahaan tersebut seperti apa. Nah, perencanaan karir ini adalah proses di mana seseorang dapat memilih sasaran karir dan jalur untuk mencapai kesasaran. Jadi, si karyawan itu bisa menilai dirinya sendiri, kemudian si individu ini bisa mempertimbangkan sendiri apakah ini sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, kemudian ini akan terwujud perencanaan karirnya jika manajemen karir individu tersebut, jika manajemen karir sebuah perusahaan juga baik. Nah, di manajemen karir kita bisa, perusahaan bisa mendesain atau melakukan program-program pengembangan karir. Jadi mulai dari persiapannya, kemudian implementasinya, kemudian memonitor rencana-rencana karir dari setiap karyawan. Dan yang terakhir adalah integrasi dan pemeliharaan. Ini penting banget. Jadi integrasi ini merupakan fungsi operatif dari manajemen SDM yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Dari banyak sekali penelitian yang mengungkap atau meneliti mengenai bagaimana integrasi antara karyawan dengan perusahaannya. Biasanya banyak sekali terjadi konflik di mana antara karyawan inginnya seperti apa, sedangkan organisasi inginnya seperti apa. Nah, di sini harus muncul integrasi yang positif sehingga bisa mencapai tujuan organisasi dan juga kepuasan dari pekerja tersebut. Nah, selain itu kita juga harus melakukan pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini merupakan upaya pemeliharaan karyawannya sehingga tetap betah dan merasa dihargai. Kadang yang
kadang yang menjadi masalah itu adalah seorang karyawan itu merasa bahwa dia itu dirugikan oleh organisasinya atau perusahaannya, merasa kayak aduh aku kerja kok gini-gini banget ya, gajinya cuma segitu, aku nggak dapat apa-apa. Nah di sini akibatnya akan menyebabkan si karyawan itu nggak betah bekerja di situ dan kemudian resign, dan akhirnya turnover dari sebuah perusahaan itu tinggi. Nah kalau turnovernya tinggi itu juga nggak bagus. Jadi makanya ketika kita melakukan perencanaan sumber daya manusia, kita harus juga memperhatikan pemeliharaan ini. Bagaimana caranya? Bagaimana kita harus berupaya untuk memelihara karyawan-karyawan kita dengan berbagai upaya yang nyata agar si karyawan tersebut merasa dihargai dan betah bekerja di lingkungan perusahaan kita gitu. Saya rasa cukup sekian untuk materi dari pertemuan ke-6 mengenai kajian aspek sumber daya manusia. Kita lanjutkan belajar di aspek yang berikutnya di pertemuan ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.